الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala sawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tentang marfu'at, isim-isim yang dibaca marfu', yang sudah kita bahas dalam 3 pertemuan tentang marfu'at, mulai dari fa'il, kemudian naibul fa'il beserta fi'il mabni majhulnya, fi'il bentuk pasif, kemudian mubtada khobar itu sudah kita bahas, kemudian nawasikh, ya, perusak daripada mubtada khobar atau rombongan-rombongan yang masuk kepada mubtada khobar, itu 4, kana wa akhwatuha, kana dan seterusnya, kada wa akhwatuha, kemudian inna inna wa akhwatuha, dan terakhir kemarin sudah kita bahas dhanna wa akhwatuha, ya. Semua sudah kita bahas bahwa mubtada khobar itu, ya, Zaidun alimun, itu bisa dimasuki oleh nawasikh yang membatalkan amalnya mubtada khobar. Seperti kana wa akhwatuha, jadi kana Zaidun aliman. Kada wa akhwatuha, kada Zaidun aliman. Inna Zaid, dan apa Zaidun? Inna Zaidan alimun. Dhanna Bakrun Zaid, dan lupa sudah mulai. Aliman. Ini dua maf'ulnya dhanna. Maf'ulai dhanna. Dhanna mengambil 2 maf'ul. Jadi mubtada khobar menjadi maf'ulnya dhanna. Dhanna Zaidan alimu, dhanna Bakrun Zaidan aliman. Bakar menyangka bahwa Zaid itu alim. Inna Zaidan alimun, sungguhnya Zaid itu alim. Kada Zaidun aliman, hampir daripada Zaid itu alim. Kana Zaidun aliman adalah Zaid itu alim. Yang marfu, ya, yang termasuk yang dibaca marfu ini kan apa? Di sini isimnya kana wa akhwatuha. Terus yang dibaca marfu lagi ke isimnya kada wa akhwatuha. Karena ini isimnya, ini khobarnya, ya kan? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa 4 ini masuk ke susunan mubtada khobar. Yang asalnya Zaidun itu mubtada, alimun khobar, kemasukan kana, maka Zaid yang asalnya mubtada berdiri sendiri, dia menjadi isimnya kana. Aliman yang asalnya dia khobarnya Zaid, ya, alimun yang asalnya khobarnya Zaid menjadi aliman, menjadi khobarnya kana. Begitu juga kada itu Zaidun aliman. Zaid jadi mubtada, asalnya jadi isimnya kada. Aliman yang asalnya khobarnya Zaid jadi khobarnya kada. Ya. Begitu juga inna. Semua ini fi'il, karena kada ini fi'il, dhanna fi'il, cuma inna saja yang huruf sama saudara-saudaranya huruf harfun musyabbahun bil fi'li, huruf yang serupa dengan fi'il. Semuanya selain itu fi'il. Ya. Maka inna juga begitu. Yang asalnya Zaidun mubtada menjadi isimnya inna mansub. Alimun asalnya khobarnya Zaid, khobarnya mubtada menjadi khobarnya inna. Adapun dhanna ini bukan mubtada, bukan isimnya dhanna sama khobarnya dhanna, ini 2 maf'ulnya dhanna. Maf'ulai dhanna. 2 maf'ulnya dhanna. Mudhaf ilaih itu kalau berupa musanna, kalau berupa tasniyah, itu nunnya hilang. Jadi asalnya kan maf'ulaini, 2 maf'ul. Kalau kita ingin mengatakan 2 maf'ulnya dhanna, maka karena dimudhafkan, ini mudhaf ke sini, maka nunnya itu hilang.
Itu mudhof ilaih. Ya. Jadi seperti hadzani kitabani. Ini dua kitab. Hadzani kitabani. Maka hadzani ini isim isyarah. Isim isyarah sebetulnya haknya itu sendiri, hak litanbih. Hak itu untuk mencari perhatian dari orang yang diajak bicara, supaya dia perhatikan. Zani itu isim isyarah menjadi apa? Isim di awal kalimat mubtada. Ini dua kitab. Maka hadzani isim isyarah mubtada, marfu' bil apa? Bil alif. Karena dia itu apa? Kenapa marfu' bil alif? Musanna. Itu yang marfu' bil alif itu musanna. Isim tasniyah di belakang itu. Iya. 4 halaman apa 5 halaman di belakang. Isim tasniyah itu marfu'nya bil alif. Karena dia rafa, maka marfu' bil alif. Hadzani mubtada marfu' bil alif. Kitabani langsung jadi apa? Khobarnya hadzani. Marfu' bil alif juga itu. Ya. Tasniyah itu isim tasniyah kan marfu' bil alif itu. Ya, tasniyah itu marfu'nya bil alif. Ya, mana? Ini ya. Mansub majrurnya dengan ya. Ya. Paham ya? Musanna ini kalau dimudhofkan, kita ingin mengatakan ini dua ini kitabnya Zaid. Ini dua kitabnya Zaid. Kalau satu kitabnya Zaid langsung hadza kita bu Zaid. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Kitabu Zaid. Ini kitabnya Zaid, mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih, harus majrur. Mudhof itu tergantung kedudukannya, karena di sini jadi khobarnya hadza mubtada, dia marfu. Tapi nggak boleh tanwin mudhof itu. Seolah-olah tanwinnya ini asalnya kitabun kan? Kitabun gini. Seolah-olah tanwinnya ini diganti oleh kata yang berikutnya sehingga dia tidak tanwin. Kitabu Zaidin. Ini kalau satu kitabnya Zaid. Kalau ini dua kitabnya Zaid, kan dua kitab tuh kitabani atau kitabaini, karena dia marfu, bukan kitabaini tapi kitabani pakai alif, bukan pakai iya kalau marfu. Maka apa? Maka mau dimudhofkan ke Zaid kan? Ini dua kitabnya Zaid, mau dimudhofkan ke Zaid. Maka nunnya tasniyah itu harus hilang. Harus hilang. Jadi ini kitabnya Zaid, berarti hadza kitabah Zaidin. Maka ini Zaid dan Aliman ini ya, itu fi mahali nasbin maf'ulai dhanna. Dua-duanya ini maf'ulai dhanna, dua maf'ulnya dhanna wa akhwatuha. Zaidan asalnya mubtada, ini asalnya khobar. Ketika masuk dhanna dan fa'il, juga di sini ada fa'il. Masuk dhanna dan saudaranya, mubtada khobar ini berubah menjadi dua maf'ulnya dhanna. Zaidan maf'ul awal, Aliman maf'ul tsani, maf'ul kedua. Nah, sekarang kita ke tawabi. Ya. Dan kemarin semua kita katakan ini isim mankus ya. Fi'il madhi naqis. Karena sama kada sama zona ini disebut fi'il madhi naqis. Karena sama kada itu disebut fi'il madhi naqis atau fi'il naqis. Kalau fi'il yang sempurna itu fi'il tam. Itu langsung butuh fa'il saja, cukup. Kalau naqis ini fi'il tam itu sempurna, naqis itu kurang. Kita sudah pernah jelaskan kemarin yang disebut fi'il naqis itu kurang karena ini tidak butuh satu fa'il saja, dia harus butuh khobar. Sehingga seolah-olah kurang. Karena Zaidun adalah Zaid, tidak lengkap, baru Aliman. Maka disebut dia fi'il naqis. Ya. Iya. Fi'il kurang, fi'il yang kurang. Karena dia harus butuh
mubtada khobar sebagai pelengkapnya. Kalau fi'il biasa kan cuma butuh satu fa'il saja sudah cukup. Nah, kemudian yang marfu berikutnya adalah tawabi. Tawabi ini pengekor, pengikut yang marfu. Maksudnya pengikut yang marfu ya bisa ngikuti mubtada, bisa ngikuti khobar, bisa ngikuti fa'il, bisa ngikuti naibul fa'il. Pokoknya ngikuti yang marfu yang sudah kita bahas itu marfu. Jadi tawabi ini bisa mengikut kepada yang marfu tadi. Tawabi itu ada 4 naat. Saya urutkan yang paling gampang dulu ya. Antara 4 itu naat, ataf, badal, taukid. Paling gampang itu naat, kemudian ataf, kemudian taukid, baru badalnya rodo angel. 4 pengikut, sama-sama pengikut, cuma beda fungsi dalam hal mengikuti yang sebelumnya. Maksudnya sama pengikut, 4 macam ini, 4 macam jabatan kalimat ini, naat, ataf, taukid, badal, itu sama-sama hukumnya, i'rabnya, akhir katanya, akhir kata itu harus ngikut kata yang sebelumnya, maka disebut tawabi. Cuma nanti fungsinya beda. Naat ini kata sifat. Jadi dia pengikut yang dia itu mensifati yang diikutinya. Contoh, hadza baitun kabirun. Ini sebuah rumah yang besar. Kabirun ini naat atau sifah. Kata lainnya adalah sifah. Sifah untuk baitun dia sama. Gak boleh baitun kabirin, baitun kabirun. Jadi naat itu adalah tawabe yang fungsinya mensifati matbu'nya. Matbu' itu yang diikuti, tabi'un yang mengikuti, matbu'un yang diikuti. Dia fungsinya itu mensifati matbu'nya, yang besar, yang kecil, yang bagus, pokoknya mensifati matbu'nya. Itu naat. Beda dengan mudhof ilaih. Ini kadang sering terkecoh. Ya, lain ya, mudhof ilaih itu 2 kata yang digabung. Kalau naat ini 2 kata yang dia bukan digabung, dia cuma kebetulan sejajar mengikuti. Yang kedua ini mengikuti yang pertama, atau yang kedua mensifati yang pertama. Itu namanya naat dan man'ut. Yang ini disebut naat sifat atau sifah. Yang ini baitun ini disebut man'ut, isim yang disifati, atau mausuf, isim yang disifati. Man'utun, na'atayan atu, na'itun, man'utun, maf'ulun yang dinaati, atau wasofa yasifu, mausufun yang disifati, isim maf'ul. Jadi kabir itu naat, baitun itu man'ut atau mausuf, atau kabir itu sifah, baitun itu mausufnya yang disifati. Sifat itu mesti ngikuti yang disifati. Baitun, kabirun, baitin, kabirin, baitan, kabiron. Mesti ngikuti. Kalau ini pakai al, ini ikut pakai al. Al baitul kabiru. Pasti ngikut apa katanya yang disifati. Jadi beda ya dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih bukan disifati. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Masa Zaid mensifati kitab kan? Enggak. Bukan kata sifat Zaid itu kan. Jadi kalau naat ini kata sifat, banyak untuk mensifati, biasanya kata sifat. Kitabul ustadi atau baitul ustadi atau baitu Zaidin itu mudhof ilaih, jangan terkecoh. Bukan baitu ustadun, bukan baitun ustadun, baitul ustadi, bukan baitul ustadun. Masuk rumah yang ustad. Hendak baitun kabirun, baitun soghirun, baitun jamilun, umpama itu namanya sifat. Ada lagi ataf. Ataf itu tawabe yang fungsinya
dihubungkan dengan maktufnya, dengan kata penghubung atau huruf ataf namanya. Kata penghubungnya itu namanya huruf ataf. Ataf itu penghubung yang dihubungkan. Contoh, jaa Zaidun wa Bakrun. Ini ada huruf atafnya, itu wa ini huruf ataf, harfu atfin, huruf ataf. Ini maktuf. Kalau tadi kan namanya naat. Kalau Bakrun ini namanya maktufun. Jadi jaa fi'il madi mabni alal madi. Zaidun apanya? Fa'ilnya, fa'ilun marfu' bi dhammah. Wa huwa harfu atfin, Bakrun maktufun ala Zaidun. Bakrun maktufun ala Zaidun. Marfu'un misluhu. Sama ini juga gitu. Kabirun, hadza ini kan gitu. Hadza isim isyarah. Ini kebetulan mabni. Isim isyarah, ingat semua isim isyarah mabni kecuali yang dua, hadzani sama hatani. Itu dua itu tidak mabni. Yang menunjuk dua benda itu tidak mabni. Yang lainnya hadza, hazihi, haulai itu semua mabni. Hadza mabni ala apa? Alas sukun. Alifnya kan tidak berharokat. Tidak berharokat itu ya sukun. Maka hadza isim isyarah mabni ala sukun. Fi mahalli apa? Rafa apa nasab? Fi mahalli. Jadi apa ini? Fi mahalli raf'in mubtada. Menduduki tempat rafa sebagai mubtada. Namanya isim isyarah. Isim di awal kalimat itu mubtada. Ini baitun apanya berarti? Khobarnya marfu' bi dhammah. Kabirun sifatun atau na'tun. Kabirun itu na'tun libaitin. Na'tun libaitun. Naatnya bait. Marfu'un misluhu. Marfu' semisalnya. Mesti gitu. Semua tawabi itu marfu'un misluhu. Majrurun misluhu. Mansubun misluhu. Pasti. Karena semisalnya. Semisal yang diikuti. Maka kabirun adalah na'tun. Na'at. Marfu'un misluhu. Na'at libait. Naatnya bait. Marfu' semisalnya bait. Bidhammah. Dhairah ya akhirnya. Atau sifatun marfu'atun. Kalau sifatun kan ada tak. Marfu'atun berarti muannas. Sifatun bukan marfu'un, sifatun marfu'atun misluhu. Ya, sifatun li baitin marfu'atun misluhu bi dhammah. Jaa Zaidun wa Bakrun. Telah datang Zaid dan Bakar. Hanya Zaid datang, Bakar juga datang. Jaa fi'il madhi mabni al-fathi dhahir fi akhirih. Zaidun ada fi'il pasti ada fa'il. Zaidun fa'iluhu. Fa'ilnya jaa. Fa'il itu marfu' bi dhammah. Waw huruf ataf, harfu atfin. Waw itu harfu atfin, huruf ataf. Bakrun itu maktufun ala Zaidun. Atau ismun maktufun ala Zaidun boleh. Bakrun itu isim yang maktuf kepada Zaid. Marfu'un misluhu. Dia marfu' semisalnya Zaid. Ya. Jadi Bakrun ini maktuf, Zaid ini disebut maktuf alaih. Maktuf alaih yang diatafi. Paham ya? Bakrun ini maktuf yang diatafkan, ya. Paham ya? Bakrun ini maktuf yang diatafkan. Zaidun ini yang diatafi, namanya maktuf alaih. Istilahnya begitu. Seperti mudhof ilaih. Mudhof itu yang digabungkan, mudhof ilaih itu yang digabungi. Kalau ini maktuf sama maktuf alaih. Taukid. Jadi ataf itu pengikut yang dia itu dihubungkan dengan huruf ataf. Itu namanya maktuf atau ataf. Sedangkan taukid itu tawabe, pengikut yang fungsinya menegaskan yang diikutinya. Contoh, ja'ar ra'isu. Ja'ar ra'isu nafsuhu. Atau ja'ar ra'isu. Diulang 2 kali. Telah datang presiden itu atau pemimpin itu, nafsuhu, dia sendiri.
Maksudnya bukan mata-matanya, bukan suruhnya, bukan menterinya. Dia sendiri datang. Karena kalau dibilang ja'a rasul, orang tidak percaya. Oh datang presiden tadi, orang tidak percaya. Maka ditegaskan nafsuhu, dia sendiri yang datang. Boleh dengan kata nafsu, nanti ada berapa kata. Ada beberapa kata yang digunakan untuk taukid. Ini kita bahas, ini masih global. Bisa juga dengan mengulang kata itu. Jadi untuk taukid ini bisa mengulang kata ja'ar ro'isur ro'isu. Jadi benar-benar datang. Atau ja'ar ro'isu nafsuhu. Ro'isu kan sebagai apa dia? Apanya ja'a? Fa'ilnya kan? Marfu toh. Maka ini nafsu ikut marfu karena dia tawabe. Bahwa mudhof, haknya ini mudhof ilaih. Ya. Bahwa mudhof hak dhamir muttasil mabni, dhamir itu mabni. Mabni ala dhammi fi mahalli jarin. Mudhofun mudhof ilaih itu kan harus apa? Majrur. Maka hu ini dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Nafsuhu. Telah datang pemimpin itu atau presiden itu, nafsu dia sendiri, nafsu dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan pesuruhnya, bukan. Atau diulang, ja'a ro'isu ro'isu. Seperti di firman Allah itu, hayhata hayhata lima tu'adun, diulang 2 kali. Hayhata hayhata. Ini untuk taukid, penegasan. Jadi taukid itu tawabe, pengikut yang fungsinya menegaskan yang diikuti. Ini namanya muakkad, yang dikuatkan, yang ditegaskan. Rois ini nafsuhu, ini namanya muakkid atau taukid yang menguat. Ini namanya yang menguatkan, ini yang dikuatkan. Taukid itu artinya menguatkan. Badal itu dari kata badal artinya mengganti, substitusi. Badal itu pengikut. Badal itu pengikut yang apa? Yang fungsinya dia mengganti yang diikuti sebagai pengganti. Contoh, ja'a Zaidun akhu Bakrin. Telah datang Zaid, saudaranya Bakar. Siapa Zaid? Saudaranya Bakar. Siapa saudaranya Bakar? Zaid. Jadi substitusi. Ya. Zaidun fa'il, ja'a fi'il mati kan? Fa'il butuh fa'il. Zaidun fa'ilnya marfu'un. Aku di sini badalnya Zaid. Aku badal. Ini Zaid namanya mubdal. Mubdal minhu. Yang dibadali. Tapi dia kan fa'il. Fa'il kan? Tapi kalau dilihat dari badal, dia itu sebagai mubdalnya. Dia sebagai yang dibadali. Ngono badal khotib, badal ya kan. Badal kan pengganti. Jadi badal itu pengganti memang. Substitusi. Ja'a Zaidun aku Bakrin. Telah datang Zaid, yaitu saudaranya Bakar. Maka aku di sini sebagai badal. Badal min siapa? Badal min Zaid, badal dari Zaid. Marfu'un misluhu, dia marfu semisal Zaid juga marfu. Tapi tanda rafanya beda. Zaid ini marfu bil apa? Bil wawi. Ingat, asmaul khamsah itu marfu'nya dengan wawu di baliknya itu asma mana? Itu. Asmaul khamsah belum masuk di sini, keliru. Bukan keliru, keloncat. Karena nulisnya keloncat. Harusnya kan ada afal khomsanya masuk, asmaul khomsanya tidak masuk. Ada? Mana? Oh iya itu. Marfu bil apa? Marfu bil wawu. Ya kan? Itu. Itu kan ada marfu bi apa itu ada tandanya. Marfu bil wawi. Mansub bil alif, majrur bil ya, itu contohnya di situ. Jadi aku ini badalnya Zaid, marfu seperti Zaid dengan waw. Aku badal min Zaid, marfu'un mithluhu bil wawi. Niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari
dhamma, karena tanda rofa yang asli adalah dhamma. Sebagai ganti dari dhamma, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'il khamsah. Wa huwa apa? Bakrin jadi apanya? Bakrin. Hah? Nah iya, jadi apa dia? Iya, aku ini wa huwa mudhaf, langsung. Aku badal dari Zaid, marfu mitru bil wawi niyabatan ad-dhammah. Li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kalau ada mudhaf ilaih langsung berarti ini wa huwa mudhaf. Maka Bakrin mudhafun ilaih, makanya majrur. Saudara, saudaranya apa? Saudaranya Bakar, rumahnya Zaid, kitabnya Ustadz, itu mudhaf ilaih. Jadi badal itu tawabe yang fungsinya mengganti. Mengganti dari mubdalnya, mengganti dari yang diikuti, dari mubdal minhunya. Paham ya bedanya 4 tawabe ini? Sama-sama tawabe. Alias 4 banyak kan sama-sama mengikuti i'rab atau harokat sebelumnya, cuma beda fungsi. Yang ini tawabenya untuk mensifati, yang ini untuk mengataf. Ya, digabungkan dengan apa? Huruf ataf. Yang ini untuk menguatkan, yang ini untuk mengganti. Paham ya? Harus paham dulu 4 ini bedanya supaya ndak rancu. Baru nanti memahami satu-satu. Nah, sudah? Sudah ya? Sekarang naat dulu. Naat. Naat itu ada 2, ada naat hakiki, ada naat sababi. Sababi. Naat hakiki ini langsung kata sifat apa? Sifat ya, sifat yang langsung mensifati mausufnya. Contoh tadi baitun kabirun. Kabirun itu kan langsung mensifati baitun kan? Besar. Apa yang besar? Rumah kan langsung. Itu namanya naat hakiki. Hadza umpama tadi itu baitun kabirun, atau boleh jamilun, rumah yang indah. Ini kan langsung. Dia ini mensifati baitun. Ya kan? Yang indah itu kan rumahnya. Ya. Kalau sababi itu tidak. Dia itu sifat naat yang mensifati bukan mausufnya, tapi mensifati sesuatu yang hubungannya dengan mausuf. Sesuatu yang berhubungan dengan mausuf. Contoh, hadza baitun jamilun bustanuhu. Ini rumah yang indah kebunnya. Tadi jerone elek. Yang indah kebunnya tok. Ini naat sababi ya. Jadi naat hakiki itu langsung menjelaskan mausufnya. Kalau naat sababi itu menjelaskan sesuatu yang hubungannya dengan mausuf. Ya, yang ya bolehlah. Pokoknya sesuatu yang hubungannya dengan mausuf. Ya. Ya. Maka jamilun itu naatnya baitun, tapi naat sababi. Bustanu jadi apa? Bustanu jadi fa'il, fa'ilnya jamilun. Jadi jamilun ini sifat musyabbaha, wazan fa'ilun, sifat musyabbaha bismil fa'il. Kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Dia beramal seperti fi'il. Isim fa'il itu, isim fa'il. Isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul ya. Sifat musyabbaha. Sifat mubalaghah. Ya, yang melebih-lebihkan itu fa'alun, fattahun.
sama isim tafdil, af'alu, akbaru. Ini semua ini bisa beramal seperti amalnya fi'il. Seperti ini. Jamilun ini sifat musyabbah bismil fa'il, kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Sudah kita bahas di sorof, sifat musyabbah. Lalu lihat lagi nanti ke sifat musyabbah. Karena panjang lagi kalau menjelaskan sifat musyabbah. Jadi jamilun ini sifat musyabbah. Dia itu bisa beramal seperti amalnya fi'il. Jadi ya'malu amala fi'lihi, ya'malu amala fi'lihi, ya'malu amala fi'lihi, beramal seperti amal fi'ilnya dia. Amalnya fi'il apa? Amalnya fi'il itu punya fa'il. Kalau isim fa'il dia punya fa'il, kalau isim maf'ul karena dia identik sama mabni majhul, dia punya apa namanya? Kalau pasif kemarin itu apa namanya? Naibul fa'il. Lihat lagi nanti. Baru kemarin lagi. Kalau fi'ilnya aktif itu langsung fa'ilun. Tapi kalau pasif kutiba alaikumusiyam itu naibul fa'il. Maka sama, isim fa'il itu punya fa'il, isim fa'il itu. Isim maf'ul nanti punya naibul fa'il karena maf'ul ini diambil dari majhul. Ya, contoh ini. Rumah itu indah, apanya? Bustanuhu. Maka bustanu fa'ilnya jamilun kan? Karena yang indah kan bukan rumahnya tapi bustan. Maka dia fa'il, pelaku dari jamil. Maka jamilun, jadi baitun itu khobar kan? Ini kan muktadanya hadza. Baitun khobar marfu bi dhammah. Jamilun sifah atau naat li baitun, naat sababi. Marfu tetap marfunya ngikuti dia, tetap marfuun mislu bi dhammah zahir fi akhiri. Wa huwa, dan dia, sedangkan jamilun ini selain sifah, dia adalah sifatun musyabbahah, sifat musyabbah bismil fa'il, ya'malu amala fi'li, dia beramal seperti amalnya fi'il. Maka bustanu fa'ilun. Maka iki ya utawi iki iku bait. Rumah sing api apane? Sing api opo bustane? Sing api opo kebune? Maka ini fa'il. Dikasih simbol itu fa. Paham ya? Ini namanya naat sababi. Ja'a Zaidun alimun abuhu. Datang Zaid yang alim ayahnya, bukan Zaidnya. Zaidnya ngatut to abai sing alim. Itu naat sababi. Na'tun sababiyun. Kalau yang di atas ini na'tun hakikiyun. Paham ya? Naat, kalau naat hakiki ini semuanya ngikuti man'utnya. Ma'rifah nakirohnya ngikuti. Nah di Jurumiyah itu mungkin ada ya masalah ma'rifah nakiroh. Ntar dulu. Nah at-tawabi itu. Ini. Enggak di tawabi. Nah di naat. Nah itu. Ma'rifat kata khusus itu ada 5. Ya, ada. Ma'rifat itu ada 5. Domir itu ma'rifat. Ana, anta. Jadi kata isim, selain kita kan sudah pernah kenal isim. Selain dibedakan muzakkar muannas, feminim, maskulin dan feminim. Dibedakan juga isim menjadi mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad tunggal, tasniyah dual, 2, jamak itu 3 atau lebih. 3 atau lebih. Selain itu, isim juga dibedakan menjadi ma'rifah dan nakiroh. Isim itu juga dibedakan menjadi Hah? Iya kan? Tidak tahu ini soalnya digeser, tidak tahu apa acara, tapi tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan acara. Pak, ini habis acara kemarin
Ada. Ya. Nanti sampai naat sababi ya. Naat sababi dan naat hakiki ya. Enggak, soalnya itu ada